Salam. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita jumpa dalam channel saya, Ragi Sabda. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini memulihkan kita. Firman Tuhan ini, saudara, untuk membuat kita tetap teguh, saudara. Pagi hari ini kita akan bicara mengenai problematis berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, problematis di dalam doa ini memang benar adanya. Saya mempelajari Bapak Ibu, banyak umat Tuhan kecewa itu karena dia persoalannya di doa. Dengan alasan doanya tidak dijawab, dengan alasan doanya itu dibiarkan Tuhan, yang pada akhirnya saudara, jadi doanya ini menjadi percuma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau doa, iya kan, kalau kita berdoa, kita anggap itu problem, kita anggap itu masalah, itu bahaya, saudara. Itu satu hal yang menampakkan kekalahan. Tanya saja sama orang-orang Kristen yang sering ke dukun, kenapa dia ke dukun? Karena di doa, saudara. Doanya sepertinya Tuhan cuekin, saudara. Itu salah besar. Makanya untuk itu, saudara, doa ini sesungguhnya adalah untuk membuat kita berkemenangan. Doa ini sesungguhnya adalah membuat kita ada jawaban dari Tuhan. Tetapi nanti dulu, saudaraku, pengertian ini yang benar harus dibangun dulu. Doa yang macam mana yang membuat kita menang, doa yang macam mana yang membuat kita ini, saudaraku, dijawab Tuhan. Dan doa yang macam mana membuat kita ini, saudaraku, didengar oleh Tuhan, supaya kita tidak salah kaprah. Tatkala kita berdoa, saudaraku, apa sih isi doa kita? Tatkala kita berdoa, dan bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Tatkala kita berdoa, bagaimana kondisi kita, saudaraku, iya kan, berhadapan dengan Tuhan. Kemudian apa arti berdoa? Ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita menyadari. Kalau tidak demikian, doa kita anggap main-main, kita anggap ini hanya semacam kayak formalitas. Itu yang salah, saudaraku. Iya kan, padahal firman Tuhan jelas mengatakan doa orang benar apabila yakin didoakan besar kuasanya. Hebat, saudaraku. Bahkan di Markus 11 ayat 24, apabila engkau berdoa, yakinlah engkau sudah terima. Itu satu hal yang luar biasa, saudaraku. Tetapi seringkali, saudaraku, banyak orang Kristen kekacauan, menerima kekacauan ini waktu dia berdoa. Ya memang, saudaraku, waktu kita berdoa itu iblis tidak suka, iblis tidak senang, sehingga diracunilah pikiran kita, ya kan, dengan perkataan-perkataan dalam pemikiran. Percuma kamu berdoa, percuma kamu itu memohon kepada Tuhan. Kok sampai hari ini engkau tidak dijawab, sampai hari ini doamu tidak dikabulkan. Nah, itu kan yang dalam pemikiran kita, kan? Iya kan? Padahal kalau kita tahu rahasianya dalam hal berdoa ini, saudaraku, iya kan, kita tidak pernah kecewa dan kita tidak pernah percuma dalam hal berdoa. Justru berdoa itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Berdoa itu mendatangkan hal yang sangat luar biasa bagi setiap kehidupan rohani kita dan kehidupan kita di dalam masa depan kita. Nah, untuk itu, saudaraku, yang pertama kita lihat, yang pertama kita bicara mengenai berdoa bukan untuk menggagalkan. Berdoa bukan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Jadi berdoa itu bukan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Ayatnya saya ambil dalam Matius 26. Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah
seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu lihat, Yesus sendiri waktu itu di Taman Getsemani sepertinya mengalami persoalan dalam berdoa. Tetapi di sini saudaraku, perhatikan kata-kata Yesus ini. "Ya Bapakku, jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Iya kan? Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi dengan demikian saudaraku, di dalam diri Yesus sendiri, dia tahu saudaraku bahwa dia akan mengalami nilai-nilai siksaan yang berat. Dia akan mengalami penganiayaan yang berat. Ya, sebagai manusia dia takut saudaraku. Sebagai manusia dia ingin menghindar. Sebagai manusia saudaraku, dia ingin supaya ini berlalu saudaraku. Tetapi satu hal yang dia ingat akan nilai kenapa dia turun ke dunia, dia tahu persis ada rancangan Bapaknya saudaraku di dalam dirinya. Ada kehendak Bapaknya di dalam dirinya. Demikian pula saudaraku, kita hidup. Kita hidup ini dalam rancangan Tuhan yang damai dan sejahtera. Kita ini hidup adalah karena Tuhan yang memelihara kita. Kita ini hidup oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Ingat baik soal itu saudaraku. Sehingga pada akhirnya pada saat kita berdoa, ya kan, untuk menghindar hal-hal apapun, kalau tidak seizin Tuhan, saudaraku, tidak bisa. Jadi semuanya ini kita sudah hidup dalam rancangan Tuhan yang damai dan sejahtera. Jangan sampai kita seolah-olah dilepas Tuhan, ditinggalkan Tuhan dengan hal mengalami yang kita tidak inginkan. Saudara ingat baik, kita ini sudah dalam ketetapan Tuhan. Kita ini hidup sudah dalam kegenapan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu seizin Tuhan. Makanya sebetulnya saudara, dalam kita berdoa, jadilah sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan kita mengatur Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengatur kita. Ingat baik saudaraku, dengan kita tahu bahwa kita hidup diatur oleh Tuhan, yang walaupun dalam kedagingan kita takut, walaupun dalam kedagingan kita kecut saudaraku, kita nggak usah takut. Semuanya dalam rancangan Tuhan. Pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu saudaraku. Iya kan saudaraku, engkau tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Ingat baik itu saudaraku. Ingat baik bahwa Tuhan punya rancangan, tidak ada yang gagal dalam hidup kita. Kalau kita sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan saudaraku, tetapkan hatimu di situ. Jangan sampai saudaraku ada persoalan kita malah larinya yang bukan daripada Tuhan. Itu justru menghilangkan harapan kita kepada Tuhan. Justru itu saudaraku, lari dari tanggung jawab kita, ya kan, dengan Tuhan. Hidup ini harus dihadapi masalah ini Bapak Ibu. Harus dihadapi. Bersama dengan Tuhan aku cakap menanggung segala perkara. Ya saudaraku. Jadi puji Tuhan. Ya kan, Yesus sendiri 3 kali dia berdoa. Kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Dia tahu ada kehendak Bapaknya saudaraku di dalam dirinya. Yang harus dia laksanakan dengan baik. Yang harus dia laksanakan dengan setia saudaraku. Ingat baik. Di dalam diri kita ada kehendak Tuhan. Di dalam diri kita ada rancangan Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Walaupun tidak enak secara kedagingan, walaupun tidak nyaman secara keduniawian, lakukan saja saudaraku. Hidup ini saudaraku adalah kalau bukan untuk Tuhan, untuk siapa? Ya kan, Kolose 3:23, lakukanlah semata-mata untuk Tuhan. Di dalam diri Bapak Ibu ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Di dalam diri Bapak Ibu ada maksud Tuhan. Di dalam diri Bapak Ibu ada rancangan Tuhan. Di dalam diri Bapak Ibu ada rencana Tuhan Bapak Ibu. Jadi doa kita bukan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Doa kita bukan untuk menggagalkan rencana Tuhan. Kita harus terus maju dalam kegenapan Tuhan. Apapun yang terjadi saudaraku. Makanya saudaraku ingat baik sekali lagi. Berdoa bukan untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Di dalam setiap pribadi kita ada rancangan Tuhan yang untuk kita terus berjalan
setia sampai rancangan itu, saudaraku, jadi kegenapan. Ingat baik, jangan kita meleset dari hal yang Tuhan kehendaki. Ya kan, saudaraku, makanya setiap kita harus sadar, kita hidup oleh karena Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih sayang Tuhan. Kita hidup oleh karena kesetiaan Tuhan, saudaraku, bukan oleh karena diri kita mau semau gue, saudaraku. Ingat baik, saudara, mulai saat ini ya, saudaraku, jelas bahwa kita hidup dalam rancangan rencana Tuhan, bukan dalam rancangan rencana kita. Rancanganmu bukan rancanganku, rencanamu bukan rencanamu. Ya kan, saudaraku? Jadi jelas kita beda punya rancangan dengan Tuhan. Ya kan, saudaraku? Percaya saja, saudaraku, dalam hidup kita ini sudah ada dalam rancangan Tuhan yang damai dan sejahtera. Ya kan, lakukanlah semuanya dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah semuanya dalam kesetiaan Tuhan, saudaraku. Percayalah, saudaraku, kita akan berkemenangan. Sehingga doa kita doa yang sangat benar. Doa yang kita adalah doa yang berserah kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan punya pengaturan tidak pernah, saudaraku, salah. Tuhan itu dalam bahasa Jawanya Gusti Ora Sare. Ingat baik, saudaraku, di dalam diri kita itu ada kehendak Tuhan. Laksanakanlah dengan baik. Dalam berdoa, saudaraku, tutup dengan dalam artian dalam nama Yesus. Tuhan, seluruhnya doa-doaku, sepenuhnya doa-doaku, jadilah sesuai kehendak-Mu. Itu yang terbaik, saudaraku, daripada nilai-nilai kehendak diri kita sendiri. Iya kan? Saya sering kali kutip di dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Yang kedua adalah berdoa bukan untuk meragukan Tuhan. Berdoa bukan untuk meragukan Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudaraku, dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12, saudaraku, ayatnya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, di sini problem Paulus adalah 3 kali dia berdoa untuk utusan iblis ini mundur. Tetapi ingat, Tuhan tidak jawab, saudara. Iya kan? Tetapi sisi lain, kalau dibaca dari ayat 1, 2 Korintus 12 ini, dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia pernah diangkat ke surga, Bapak Ibu, ke tingkat yang ketiga. Dia pernah begitu mengalami pengalaman yang luar biasa. Dia pernah benar-benar istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi ada doa yang Tuhan tidak jawab, saudaraku. Nah, inilah, saudaraku, persoalannya. Jadi Paulus, saudaraku, berdoanya bukan untuk menggagalkan, saudaraku, ya kan, dalam hal untuk meragukan Tuhan, saudaraku. Setiap kita, saudaraku, sudah barang tentu punya pengalaman yang luar biasa. Sering kita bercerita dengan begitu luar biasa bahwa Tuhan menyertai saya dengan mujizat, Tuhan menyertai saya dengan kuasa berkat sungguh luar biasa. Jadi bukan seakan saya istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi jebret, satu saat, saudaraku, sakit kita belum sembuh. Iya kan, penderitaan kita belum diangkat, persoalan kita belum beres. Nah, disinilah muncul pertanyaan. Ya kan? Nah, justru dalam hal inilah, saudaraku, hati-hati dalam hal kita berdoa. Seringkali persoalannya di sini, pada saat kita punya penderitaan yang seperti tiada habisnya, sehingga pengalaman-pengalaman yang lalu itu dianggapnya itu bohong. Pengalaman-pengalaman yang lalu dianggapnya sia-sia.
Tidak demikian sebetulnya, saudaraku. Lihat Paulus, dia minta utusan iblis ini 3 kali supaya mundur. Iya kan? Tetapi dia menyadari, saudaraku, dia tetap istimewa di hadapan Tuhan. Dia tetap benar-benar biji mata Tuhan, saudaraku. Dia tidak pernah ragu akan nilai-nilai Tuhan. Dia tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan, saudaraku. Iya kan? Dia sungguh luar biasa, saudara Rasul Paulus ini. Iya kan? Malah dia bilang, di dalam kelemahanku lah di situ aku menjadi sempurna. Itu jawaban Tuhan, di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Saudaraku, kita tetap orang istimewa, saudaraku. Jadi tetap kita bersaksi bahwa kita adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa yang dijadikan Tuhan, saudaraku. Sehingga pada akhirnya kita ini kuat. Berdoa bukan untuk meragukan kesetiaan Tuhan, saudaraku. Tuhan tetap setia. Walaupun mungkin sakitmu belum sembuh, walaupun mungkin penderitaanmu belum selesai, walaupun dalam kelemahanmu engkau tetap ada, Tuhan tetap setia. Engkau adalah istimewa di hadapan Tuhan, saudara. Ya kan, jangan ragu soal itu, saudara, bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan, saudara. Di dalam Lukas 21 ayat 18, rambut di kepalamu sehelai pun tidak mungkin hilang, saudaraku. Jadi ingat baik. Iya kan? Makanya dalam yang kedua, berdoa bukan untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap setia, saudaraku. Iya kan? Kalau dalam hal ada kelemahan, dalam hal ada nilai-nilai penyakit, saudaraku, bukan kita bilang, oke, saya boleh ada penyakit. Bukan demikian keadaannya. Kalaupun datang nilai-nilai itu, iya kan, saudaraku, kita tidak pernah takut, saudaraku. Sebab kita ini tidak pernah dikecewakan Tuhan. Ingat baik, saudaraku. Jadi kita mulai saat ini berdoanya bukan untuk meragukan kesetiaan Tuhan. Sering kali saya dengar, iya kan, Tuhan, kenapa engkau beda? Iya kan, Tuhan yang dulu dengan Tuhan yang sekarang. Dulu engkau begitu luar biasa. Aku punya doa, cepat sekali dijawab. Aku punya doa, cepat sekali ditanggapi. Tapi sekarang doaku nggak dijawab-jawab. Wah, itu salah besar, saudaraku. Iya kan? Di dalam berdoa, jangan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Di dalam berdoa, makin akrablah engkau dengan Tuhan. Di dalam berdoa, engkau harus tahu jawaban Tuhan bahwa aku menyertai engkau, nak. Aku menyertai engkau, anakku, sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Dan aku tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Haleluya. Jadi kita sudah dapat 2 poin, saudaraku. Yang ketiga saya catat di sini, berdoa bukan untuk mengingkari talenta Tuhan. Berdoa bukan untuk mengingkari talenta Tuhan. Berdoa bukan untuk mengingkari talenta Tuhan. Kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Ya kan? Artinya adalah di dalam setiap kita Tuhan sudah takar. Tuhan sudah atur berkat kita. Tuhan sudah, saudaraku, sudah demikian rupa, saudaraku, iya kan, memanage kita punya berkat. Untuk Denny Harseno sekian,
untuk si B sekian, si A sekian, untuk si C sekian. Tetapi di sini saudara, kalau kita ikuti cara dunia, kita lihat orang-orang dunia penuh hawa nafsu, sukses. Iya kan, orang-orang dunia itu dengan cara, segala macam cara, sukses hebat dan penuh keluar hawa nafsu. Kita lupakan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk kita kembangkan. Iya kan, akhirnya kita berdoa, saudaraku, malah meragukan talenta yang dari Tuhan. Kalau kita setia mengembangkan talenta yang dari Tuhan, berkat itu datang dengan sendirinya, Bapak Ibu. Ingat baik di firman Tuhan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ingat baik itu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini ngikuti cara orang-orang dunia. Barang siapa yang serupa dengan dunia akan dibenci oleh Allah. Biarkan saja orang dunia melakukan segala macam halal, yang haram jadi halal. Iya kan? Segala macam hal. Biar saja, saudara, kita nggak usah ikut-ikutan. Yakinlah di dalam diri kita ada skill yang Tuhan, yang harus kita kembangkan, saudara, yang Tuhan inginkan di situ. Percayalah, saudaraku, jikalau Tuhan, iya kan, dan kita bertanggung jawab di dalamnya dengan talenta yang Tuhan berikan, itu berkat datang dengan sendirinya. Iya kan, setiap pengerja layak menerima upahnya, saudaraku. Jadi setiap kita ini sudah ditaruh sama Tuhan di dalam skill kita, di dalam hati kita, kemampuan, kebisaan, saudaraku. Iya kan, kita punya cara sendiri ketimbang dengan cara-cara duniawi. Orang duniawi ada jalannya, biar saja. Tapi kita anak-anak Tuhan ada jalan tersendiri. Ingat baik, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya kan? Kita hidup di dalam jalan Tuhan yang Tuhan sudah atur. Tuhan ingin supaya kita mengembangkan apa yang untuk mempermuliakan Dia. Kalaupun, saudaraku, kita berhasil itu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk kita menjadi sombong, bukan untuk menjadi pongah, saudara. Orang sombong itu akan congkak. Kita diberikan hikmat. Pada saat hikmat itu berkembang, bukan mengatakan ini lo aku, ini lo aku yang hebat. Bukan. Itu karena kekuatan Tuhan. Itu karena kecakapan dari Tuhan. Kita tetap merendah, saudara. Kita tetap ada rendah hati. Dan kita katakan, jikalau bukan Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Jikalau bukan Tuhan, saudaraku, aku lemah. Tapi oleh karena Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Ya, saudaraku, banyak saya melihat orang-orang Kristen dulu begitu susah rajin ke gereja. Begitu susah, sepertinya dia benar-benar tekun sekali berdoa, bergereja. Begitu udah kaya raya, dia pikir itu dari kekuatan dia. Dan akhirnya, saudaraku, begitu ludes, bangkrut, baru datang lagi kepada Tuhan, tapi hatinya sudah beda. Penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan amarah. Kenapa Tuhan menjadikan saya bangkrut? Kenapa Tuhan menjadikan saya sengsara? Padahal lu yang buat sendiri. Tabur tuai, ingat baik. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai, saudaraku. Ingat baik, saudaraku. Kita hidup oleh karena pengaturan Tuhan. Jadi mulai saat ini berdoalah dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini sudah hidup dalam rancangan Tuhan. Berdoalah dengan setia, karena doa ini adalah kekuatan kita. Doa ini adalah satu nilai kepastian kita, saudaraku. Bukan karena berdoa kita ada masalah, bukan karena berdoa kita problem dalam hal berdoa. Banyak orang Kristen, saudaraku, sekali lagi saya bicara, iya kan? Justru kalau Bapak Ibu tanya orang Kristen, kenapa kamu urtat? Kenapa kamu kedukun? Pasti persoalannya di doa. Iya kan? Karena dia mau atur Tuhan. Salah besar. Kita nggak bisa atur Tuhan. Kitalah yang diatur Tuhan. Ingat baik, sepintas saya ingat di Yohanes 2, waktu dalam perkawinan mereka kehabisan anggur. Ibu Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Apa jawab Yesus? Mau apakah ibu? Saatku belum tiba. Apa Ibu Maria kecewa? Tidak. Karena dia tahu persis. Ibu Maria tahu persis bahwa yang penting di sini dia sudah lapor. Dia sudah meminta pertolongan kepada Yesus. Soal waktu Yesuslah yang harus dia ikuti. Dia tidak bisa mengatur Yesus.
Sungguh dialah diatur oleh Yesus. Saudara ingat baik, hargai waktu Tuhan. Hargai pribadi Tuhan. Sebagaimana kita mau dihargai, saudara. Iya kan, Tuhan bukan jongos kita. Tuhan bukan pembantu kita. Dia adalah Tuhan, Halik langit dan bumi. Tuhan semesta alam. Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan Tuhan yang menjadikan kehidupan kita kekal selama-lamanya. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita di pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini memulihkan kita. Ya, mulai saat ini berdoalah, saudara. Tetap berdoa. Tetap berdoa dan tetap berdoa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya percaya dan tidak ada semoga. Saya sangat percaya. Doa orang benar, apabila yakin, didoakan, besar kuasanya. Jadi mulai saat ini, tidak ada problem di dalam berdoa. Justru ada problemlah kamu berdoa. Pasti kamu berkemenangan. Haleluya. Saudara, saya percaya program ini menguatkan kita sekalian. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Bahwa untuk kita semuanya berkat ini, saudaraku. Saudara, dimanapun Anda bisa menangkap siaran ini, saya berdoa untuk Bapak Ibu. Modal kita cuma doa, saudaraku. Dengan keyakinan kepada Yesus Kristus. Bahwa doa kita pasti dikabulkan. Doa kita pasti, ya kan, untuk kita memperoleh kekuatan. Jangan gusar, jangan kecewa, saudaraku. Jangan putus asa. Setiap kita ini doanya pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan perhatikan. Ingat baik. Dari semula kita ini adalah biji mata Tuhan. Dari semula kita ini adalah anak Tuhan. Dari semula kita ini orang disayang Tuhan. Galatia 1 ayat 15. Paulus pernah bicara. Ternyata dari perut kandungan ibuku, anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan kepada aku. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu. Nilai-nilai hidup kita, kalau kita ada sampai hari ini ada, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjamah setiap hati. Firman-Mu menjamah setiap hati yang kecewa. Firman-Mu menjamah setiap hati yang lemah. Firman-Mu menjamah setiap hati yang sakit. Mulai saat ini dipulihkan dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa gelap dilepaskan dalam nama Yesus. Yang mengalami nilai-nilai suam-suam kuku, Tuhan pulihkan. Agar Tuhan kembali ke mereka di dalam nama Yesus untuk setia. Sebab hanya di dalam nama Yesuslah ada jalan keluar. Di luar Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dimanapun Tuhan siaran ini boleh didapat, Tuhan tolong jemaat-Mu. Tuhan berikan kekuatan. Terlebih lagi di tengah-tengah virus corona ini, kami tidak takut, Tuhan. Kami tidak takut. Kami menolaknya dalam nama Yesus. Kami halau dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami sekalian umat-Mu dimanapun berada. Jadikan kami alat-Mu, tetap mempermuliakan-Mu apapun yang terjadi. Tuhan memberkati gereja kami, gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati Bapak Gembala, Bapak Riyaji bersama keluarga. Tuhan berkati bersama istri, anak-anak, cucu mantu. Tuhan berkati. Pakai terus beliau Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu untuk lebih banyak memenangkan banyak jiwa-jiwa. Pakai Tuhan untuk memberkati semuanya, jemaat-Mu, dan untuk yang terhilang untuk kembali kepada gereja-Mu yang luar biasa ini. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong dari virus corona ini. Tuhan yang menghalau sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di sorga. Aku berdoa untuk seluruh pemirsa di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk siaran ini terus. Biarlah Tuhan ada, terus ada, terus ada. Sebab nama-Mu saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
aku berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Salam. Sampai berjumpa di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Glory.